Fitri beliau. Nama beliau Naufil Mahyuda SSTB, tempat tanggal lahir Perlak 15 September 1985, riwayat pendidikan SD, SMP, SMA di Arun, SD PDN di Jatinangor, hobi musik dan olahraga, riwayat jabatan Kasubag Umum, Kasih Pemerintahan, Sekcam dan Camat di Banda Baru, dan pada saat ini menjadi Camat di Dewantara. Mungkin sekian daripada kurikulum vitae beliau. Mungkin sedikit ingin saya sampaikan gambaran tentang data BPS. Menurut data BPS tahun 2019, jumlah penduduk Aceh 5.371.532 jiwa. Selanjutnya, jumlah penduduk Aceh Utara pada tahun 2016 menurut data BPS sejumlah 593.492 jiwa. Dan data BPS tahun 2020, Aceh Utara merupakan paling banyak penduduk miskin. Menurut data BPS pada Februari 2020, pengangguran di Aceh mencapai 136.000 jiwa. Dan 2008 sampai dengan 2020, total dana otsus Rp 81,6 triliun. Mudah-mudahan dalam forum grup diskusi hari ini bisa menjadi acuan kita bersama bagaimana membangun Aceh Utara khususnya. Selanjutnya kepada Bapak Naufil Mahyuda, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, selawat beriring salam pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati kepada Direktur Utama PASE Energi, kemudian yang kami hormati kepada Ketua KNPI Kecamatan Dewantara beserta jajarannya, yang kami hormati kepada sesepuh KNPI yang juga telah berhadir, pada senior-senior KNPI yang telah berhadir, kepada seluruh organisasi kepemudaan yang telah berhadir, Ketua BKP RMI, Ketua Karang Taruna, Ketua Tastapi, kepada Imam Gampung, dan juga seluruh hadirin wal hadirat yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu. Menyangkut dengan tema yang diangkat tentang kajian analisis rancangan Kanun Aceh Utara tentang penyelenggaraan tenaga kerja lokal dan pencegahan penanggulangan nafza. Di sedikit kami laporkan juga kepada Ketua DPRK, yang paling berat Ketua KNPI Aceh Utara, karena kalau di NTB beliau ini Ketua KNPI Provinsi jabatannya. Kalau tingkat kecamatan yang paling berat Ketua KNPI Dewantara, karena kalau di tempat lain ini udah jadi Ketua KNPI Kabupaten Kota. Mengingat statistik di Dewantara sudah menyentuh angka 51.000 lebih, seperempat Kota Lus Mame, atau 100% lebih dari jumlah penduduk Kota Sabang. Jadi kalau mau berbicara mengurangi pengangguran atau kemiskinan, untuk mempercepat grafik turun di Aceh Utara, boomlah dana sebesar-besarnya dulu ke Dewantara. Ini yang perlu menjadi perhatian utama, karena rating tertingginya di Dewantara. Kalau secara Aceh, boomlah anggaran sebesar-besarnya untuk Aceh Utara, maka rating itu akan menurun dengan sangat cepat, karena kita penduduk luar biasa. Teman saya di Nusa Tenggara Barat sampai terheran-heran waktu kami katakan Aceh Utara itu terdiri dari 852 desa, karena di sana satu provinsi, di kita cuma satu kabupaten. Yang kemudian ini ada terbagi dalam tanda kutip tengah, timur, dan barat, jadi agak sulit untuk terjangkau. Ini perlu menjadi perhatian khusus. Tadi kita ada berbisik-bisik juga dengan Ketua Banlek. Ada yang kami tanyakan tadi, apakah Aceh Utara sudah memiliki kanun tentang CSR? Karena isu yang kita dapat, pengelolaan CSR ini di provinsi. Yang kami harapkan pengelolaan CSR ini bisa dikelola langsung oleh kabupaten kota, agar bisa tepat sasaran. Karena mengingat seperti yang terjadi akhir-akhir ini di masa pandemi COVID,
banyak sekali bantuan dari pemerintah pusat dan namun sama sekali tidak tetap tepat sasaran. Saya tiap hari menerima tamu di kantor 1.000 sampai 3.000 orang dan rata-rata janda. Rata-rata jujur, sampai kancing baju saya ini putus, ditarik kiri, ditarik ke kanan begitu. Karena posisi memang tidak diberikan kewenangan sampai ke tingkat bawah dalam hal pendataan ini. Ini perlu menjadi perhatian khusus agar bisa ditegur. Seperti kemarin sibuknya orang dengan membuat proposal UMKM. Yang datang ke kantor camat itu kita antisipasi dengan kata-kata, "Ibu nyodron penerima PKH," katanya. Untuk salahkan kamu ketika 2021 tiba-tiba nandron ada. Karena sebelumnya penerima PKH ini tetap keluarga kurang mampu dengan tingkat ekonomi yang rendah. Sekarang Anda sudah mengakui diri Anda selaku pengusaha seperti itu. Ketika ada bantuan langsung yang bersifat orang miskin, kita semua buat surat miskin. Ketika ada bantuan bersifat untuk usaha, semua jadi pengusaha seperti itu. Jadi sehingga tidak tepat lagi sasarannya. Nah, kemudian berbicara tenaga kerja lokal, sebenarnya kita di Dewantara memiliki keuntungan yang namun belum terkemas dengan sangat baik. Kita punya perusahaan, kita daerah yang hidup dengan lingkaran perusahaan, dan namun memang belum ada hal yang teratur mengenai bantuan-bantuan dari perusahaan ini. Jadi kalau kita dengar isu, ada terdengar isu suka atau tidak suka, maka itu yang dapat. Siapa cepat dia dapat dan siapa yang paling dekat dia yang dapat. Jadi ada isu-isu seperti itu. Dan namun sebenarnya juga tidak seperti itu. Jadi kami mengharapkan juga di tingkat legislatif ini bisa segera tersusun masalah kanun tentang CSR. Kenapa seperti itu? Harapan anak muda sekarang, mereka seperti ada pikiran bagaimana caranya bisa kerja di PIM. Walaupun kita sudah sampaikan bagaimana memanfaatkan perusahaan besar ini tanpa kita sepenuhnya harus kerja di sana seperti itu. Jangan selalu berpikir kita ini stakeholder. Kalau berpikir stakeholder, ya tidak ada lain ketika bukan tenaga kerja kita yang harus kerja. Tapi sekali-sekali kita harus berpikir, mungkin kalau bahasa Profesor Jamal, kita harus berpikir sekali-sekali dengan pola pikir second stakeholder. Jadi kita coba memanfaatkan peluang. Kalau kita jalan ke arah timur, kita bisa lihat, mungkin ini internal kita saja, antara Batupat dengan Palu ke sana. Tapi Batupat relatif lebih maju, karena memang pola pikir mereka itu second stakeholder. Dia tidak semuanya berharap harus kerja di PT Arun, tapi dia memanfaatkan peluang yang ada, dia buat pasar, dia jualan jasa dan lain-lain, sehingga mereka lebih hidup daripada daerah yang mengharapkan harus kerja di dalam selalu seperti itu. Kemudian juga ini hanya sekedar berbagi pengalaman. Kami ada komunikasi lintas camat nasional. Ada kecemburuan kami camat-camat yang ada di daerah, maksudnya yang jauh dari Pulau Jawa. Kenapa di Pulau Jawa itu anggarannya lebih besar daripada kami yang ada di tingkat daerah? Ternyata mereka lebih untuk saat ini bermain di digital marketing. Mungkin dalam inkubasi bisnisnya Unimal banyak membahas tentang itu. Nah, ini yang perlu kita coba manfaatkan. Kita coba memanfaatkan situasi kita yang dengan jumlah penduduk 1/4 kota Lusmawe tadi, atau 1 kali lipat lebih dari kota Sabang. Pernah kami sampaikan juga kepada pemuda-pemuda setempat, dengan jumlah penduduk dan jumlah usaha yang luar biasa banyak di Dewantara, dan namun kita yang tersaji di depan kita semua es bolong-bolong itu atau es kristalnya kita masih ambil di Raka. Raka punya Biren kalau nggak salah saya. Lusmawe sama Biren. Kalau kita minta 10 plastik, dia sisi 4 atau 5, karena dia harus memenuhi kuota Biren Lusmawe. Nah, kenapa kita nggak buka itu? Waktu itu kita ada komunikasi dengan Ketua Karang Taruna, Ketua KNPI, karena kita di samping industri besar. Kita sudah coba komunikasi juga dengan BTP.
kami mengharapkan selain tuntutan dari atau keinginan dari besar dari anak-anak muda ini untuk bisa kerja di dalam, dan namun ada hal-hal yang bisa juga membentuk sebuah perusahaan-perusahaan kecil dengan melihat apa yang menjadi peluang di depan mata. Ini menjadi penting karena ketika kita survei ternyata kebutuhan es kristal di Dewantara ini bisa mencapai 5 ton lebih. Kita tidak punya perusahaan mini es kristal, padahal kita buat komunikasi dengan PT PIM, mereka siap bantu untuk membuat alat dengan catatan ini harus memang dikelola secara profesional begitu. Dan jangan pernah kita bermindset selalu minta CSR itu dalam bentuk uang, tapi kalau bisa dalam bentuk barang yang bisa dikelola dengan rapi. Kemarin juga kita coba gagas melihat tanah di Paluh Gading di daerah Gle Baru ada tanah dengan lokasi yang sangat luas 50 hektar. Waktu itu saya diundang untuk makan siang, sekedar makan siang. Terus kita lihat sawitnya tidak efektif sama sekali, tidak berbuah dengan lahan seluas 50 hektar yang dulu dibantu Dinas Perkebunan Kehutanan bekerja sama dengan PT PIM, naik sepeda. Ketika hal ini kita sampaikan ke dunia maya, ternyata responnya cukup tinggi. Bahkan banyak yang sudah mendaftar untuk bisa main di pump track-nya kita, padahal pump track itu sendiri belum ada. Kemudian saya coba duduk-duduk dengan petinggi di PT PIM tentang cita-cita pump track sepeda ini. Mereka sauti dengan cukup positif. Bahkan saya tanya, apa perlu camat buat surat untuk permohonan peminjaman alat berat untuk kita buat pump track sepeda? Tidak perlu Pak Camat, kapan perlu kami turunkan alat beratnya? Mungkin mulai start kemarin itu sudah mulai digarap pelan-pelan. Artinya perhatian lingkungan ini tinggi sebenarnya. Cuman kita memanfaatkan peluang itu seperti apa? Di waktu acara Temu Karya Karangtaruna mungkin kita pernah sampaikan juga, coba sekali-kali kita harus berpikir keluar dari zona nyaman. Dari 15 desa di Kecamatan Dewantara yang kami perhatikan, ada yang berani keluar dari zona nyaman. Contoh mungkin di sini Lancang Barat. Lancang Barat itu daerah yang panjang garis pantainya, tapi dia tidak memilih BUMG tentang pantai. Dia memilih BUMG yang betul-betul keluar dari zona nyamannya. Mereka membangun unit usahanya di Tambun Baru. Dan kita semua tahu ini apa cetak di situ juga ketua di Adi Ginting kan? Ya. Artinya ini cetaknya di BUMG, di salah satu unit BUMG yang sekarang dia bahkan bisa untuk melunasi hutang pembangunan mesinnya. Itulah yang dikatakan coba berani keluar dari zona nyaman sedikit demi sedikit. Gle Baru, Paluh Gading, lahan yang coba kita sulap menjadi pump track sepeda. Ternyata itu memang ada supportnya.